Ini dapat cukupkan. Oh ya, mungkin buat yang baru pertama kali ikutan kelas matematika, aku mau perkenalan diri sedikit dulu. Jadi namaku Muhammad Nurwan Firdausi, bisa dipanggil Kak Nirwan atau Kak Dausi. Di hari ini aku bakal membahas beberapa alat sol. Gimana sih cara latihan soal? Oh ya, aku lupa ngasih spesifik ya, lat sol, PK sama PM. Karena ya dua itulah yang aku rasa aku paling menguasai. Nah, jadi secara umum, apakah lat sol itu harus banyak? Aku coba tanya kalian deh. Kalian sehari dalam apa ya? Mungkin Hamin 60 ini atau dari bulan kemarin mungkin sehari latihan berapa soal kalian? Rata-rata aja. Kalian kalau sehari ngerjain berapa soal biasanya? Atau nggak tiap hari? Coba kita sambil sharing aja hari ini. Nggak terlalu serius-serius banget. Sambil sharing aja, santai gitu. Gimana kalian selama beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ini setiap hari latsol berapa soal rata-rata per harinya? Ada yang sehari bisa sampai 20 soal? Halo, gimana? Suaraku masih kedengaran nggak ya? 15 soal, Bang. Oke, boleh. 15 soal tuh, wow, 30. Oke, 20. 30 tuh campur nggak? Maksudnya satu subtes 30 atau 30 tuh kayak global aja gitu. Beberapa subtes gitu. Kadang-kadang oke, sibuk magang. Semoga lancar ya membagi waktunya. Semangat juga buat yang lagi semi gap atau gap yang entah sambil kerja, sambil kuliah. Semoga kegiatan kalian lancar dan diberi kesehatan ya karena ya kelas 12 juga sih. Sekarang masih uprak sama usek ya. Berarti ya tetap dijaga kesehatan. Oke, berarti ini udah ada 3 orang, 15, 30 sama 20. Berarti ya udah lumayan banyak. Oke, berarti sekitar 30 ada 15 sampai 30-an. Apakah itu cukup atau kurang? Jawabannya itu ya, saya lagi relatif. Karena tiap orang kan beda tuh kemampuan fisiknya dan kemampuan belajarnya. Jadi, kalaupun kalian cuma latihan 5 itu juga udah bagus. Asalkan nanti, ya itu tadi, nanti kita pelajari di sini harus tekniknya kalau bisa benar gitu. Makin banyak emang bagus, cuma kalau banyak aja tapi hanya sekedar latihan aja tanpa direview, nah nanti mungkin itu coba perbaiki lagi. Tapi kalau bisa 30, nah bagus, pertahankan dan mungkin nanti tingkatkan lagi entah kualitasnya atau kuantitasnya gitu. Oke, nah jadi pertama-tama untuk teknik mengerjakan atau belajar lewat laser itu yang pertama yang selalu Min lakuin adalah sambil review. Kamu cek materi apa yang diperlukan. Yang diperlukan buat jawab soal. Untuk jawab soalnya. Jadi kan sering tuh, mungkin beberapa bulan terakhir, dari bulan Februari awal kemarin mungkin, Hamin 100 atau Hamin sekian itu masih cukup nggak kalau belajar dari awal banget materi. Kalau dari aku ya mungkin kalau belajar dari materi dulu, baca materi baru ke soal itu mungkin ya agak butuh waktu banyak. Nah, buat ngakalinnya bisa kayak gini. Kalian lihat aja latsol-latsol yang ada, tapi ketika lihat misalnya latsol, itu coba di-review materinya butuh apa aja. Contoh yang ini, ABCD adalah jajar genjang A, jajar genjang dengan AB-nya 6. Berapa panjang AC? Nah, karena ini kan obvious, jelas nih, ada jajar genjang, berarti materinya apa materinya? Di sini yang kita pelajari adalah tentang geometri. Geometri kan luas. Maksudnya luas tuh bukan luas area gitu ya. Maksudnya cakupannya luas banget. Bisa dari kayak luas keliling atau sifat-sifat bangun ruang,
hubungan sudut, dan sebagainya. Nah, nggak cuman gini aja, tapi bikin spesifik. Geometri yang apa kira-kira ya? Ya, mungkin satu, luas bangun datar. Luas bangun datar. Sambil kalian catat, oh ternyata misal lupa pas latihan soal, apa ya jargonnya ya? Buka, nggak apa-apa sambil buka buku atau tadi keterangannya bisa sambil lihat catatan atau sambil mencatat atau sambil lihat Google juga nggak masalah. Atau chat GPT silahkan. Kita manfaatkan semua teknologi yang ada. Jadi sambil lihat nanti mungkin kalau ada materi yang dirasa kayak gini misalnya nggak ingat apa ya rumus sejarah genjang luasnya ya. Coba searching atau buka bukunya. Oh ternyata ini catat. Catatnya bisa kayak kecil aja mungkin di kalau Latsol biasanya dari pakai digunting atau di buku tertentu gitu. Kalau di buku tertentu bisa kayak di samping-sampingnya. Kalau langsung di buku Latsolnya ya buat sticky notes atau selipin keras atau apa kalau emang butuh banyak materi gitu. Buat nanti sambil review. Kenapa? Karena dengan kalian ini nge-review materinya, kalian juga secara nggak langsung belajar konsep. Tapi nggak seluas kalau kalian belajar konsep dari awal. Kalau dengan soal ya udah, oh kalian bisa lihat, oh ini butuh materi ini. Lanjut apa lagi? Terus di sini selain itu mungkin luas bangun datar bisa jajar genjang, bisa segitiga gitu mungkin ya. Oke, setelah dicatat materinya, terus apa? Yang kedua adalah jangan apa ya? Jangan bahasanya mungkin jangan FOMO ya. FOMO pakai cara cepat. Apakah salah Kak pakai cara cepat? Enggak. Selama kalian tahu dasarnya apa. Jadi kalau kalian ngerjain soal tuh kalau memang basicnya udah oke silakan explore cara cepat. Tapi kalau kalian masih belum apa ya, belum menguasai konsepnya atau materinya apa, jangan pakai cara cepat. Coba pakai cara apapun aja. Di sini yang ketiga adalah kalian harus bisa analisis soal. Analisis soal tuh apa sih? 3.1. Apa yang ditanya? Apa yang kita ketahui? Lalu cari solusi dari ini. Dengan bekal yang ada, buat tahu yang tanya apa. Cari solusinya. Di sini diberikan O panjangnya 6. BTW ini mungkin karena aku juga agak keliru naruhnya. Mungkin ini harusnya di akhir-akhir ini tipe soal yang emang unik. Kecutuan pernyataan ini. Jadi diketahuinya kan dia ini panjangnya 6. Nah, 31 sama 32 nih bebas ya. Mau kalian fokus ke cari berapa panjang AC atau coba ekstrak infonya dulu juga bebas. Nggak harus ini, bisa dibalik-balik. Panjang AC. Berarti kalau nyari panjang AC, kira-kira gimana tuh? Oh, ini kan diagonal. Diagonal dari apa? Dari segitiga ABC. Tapi kan dia bukan siku-siku. Jadi bukan pakai Pitagoras. Atau gimana lagi coba? Kalau nyari panjang diagonal tuh apa? Berarti kan kita pengen nyari AC. AC itu apa? Panjang diagonal dari jajar genjang. Bagaimana? Coba deh breakdown apa aja sifat-sifat jajar genjang. Luas jajar genjang itu kan nggak pakai setengah ya. Alas kali tinggi. Alasnya diketahui nih, tapi luasnya kan nggak ada. Nah, sekarang coba ke pernyataan pertama ya. Luas segitiga ABC sama dengan 6. Ingat pertanyaannya adalah ini ya. Berapa panjang AC? Luas segitiga ABC itu 6. Nah, luas segitiga ABC itu kan alas kali tinggi. Yang mana tingginya segitiga ABC? Itu ini ya. Bukan yang BC, tapi ini ya. Ini garisnya.
putus-putus dan warnanya merah. Ini ya tingginya. Yang mana ini merupakan sama kayak tinggi jajar genjang kan ya? Nah, kalau kalian tahu, berarti sekarang kalau aku buat ini misalnya T gitu, berarti sekarang info yang pertama adalah kita punya luas segitiga. Oke, luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Berapa alasnya? Alasnya adalah 6 kali tingginya T, luas segitiganya adalah berapa? 6 ya. Berarti tingginya adalah 2 gitu ya. Nah, kalau dengan tinggi 2 sekarang, kira-kira bisa nggak nyari AC? Pakai ini bisa? Kalau pakai ini kita belum tahu ya berapa panjang dari BM-nya. Apakah ada lagi? Coba kalau kalian punya ide, bisa coba tulis di kolom chatnya. Ada lagi nggak hubungan dari segitiga atau sifat-sifat segitiga yang bisa kita gunakan? Sifat jejar genjang mungkin apa kira-kira? Sifat jejar genjang itu kan kalau nggak salah AB sama dengan DC gitu ya. Ini juga 6. Lalu tingginya ini, kalau kita cuma punya bekal ini aja, apakah luasnya ini sama? Sama ya, luas ABD sama BDC. Tapi kalaupun kalian tahu itu juga nggak bisa nyari juga ya. Atau bentar, kalau ini kita buat garis ke sini, berarti kayaknya kalau pakai pernyataan satu belum cukup ya. Karena kalian bakal ya udah mentok di sini aja 26. Luasnya dia tadi luas ABC itu 6. Nggak ada hal lain lagi. Sehingga kayaknya satu belum cukup. Kalau yang kedua aja gimana? BD sama dengan 3. Nah, ketika kalian pakai 2, kalian nggak bisa percaya kedua. Kalian harus lupain tadi info bahwa tingginya adalah 2 tadi. Kalian hanya boleh pakai info yang kedua, BD-nya 3 gitu. Kalau kalian tahu BD-nya 3, malah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nggak bisa mencari apapun. Oke, kalau gitu sekarang kalau kita gunakan keduanya, ini 3, lalu tadi ini kan 2, maka kita bisa coba cari ya. Misal ini B, C, D, E. Kalau BD sama AC, bukan sama aja, Pak. BD, AC, ayo apakah sama? Hati-hati ya. BD sama AC, beda ya. Dari gambarnya aja udah beda. Atau kalau mau jejar genjang itu nggak sama kayak itu ya, nggak sama kayak bangun belah ketupat atau apalagi itu. Sorry aku lupa yang kayak segi empat lagi, layang-layang dan sebagainya. Jejar genjang itu nggak sama ya. B ke D dengan A ke C. Lebih panjang AC-nya ya. Kalau BD kan lebih pendek nih, lebih dekat. Sehingga nggak bisa ya. Berarti kan harus coba pakai keduanya misalnya ini. Berarti kalau dengan keduanya kita bisa dapat segitiga EDB. Ininya 2, ini 3, maka sisi yang EB bisa jadi pakai Pitagoras ya. Berapa tuh? 9 dikurang 4, 5 ya. Akar 5. Berarti kalau EB sudut A sama dengan sudut C. Sedangkan sudut B sama dengan sudut D. Dengan info itu
Bisakah membantu kalian mencari panjang sisi? Sementara nggak ada info sudut apapun di sini. Oke, oke. Sorry, sorry. Nggak baca, maaf. Tanya. BD sama AC. Oh iya. Oh itu sudut. Aku kira panjang. Kalau panjang beda ya. BD nggak sama dengan AC. Tapi kalau iya benar, berarti sudut A sama dengan sudut C, B sama dengan sudut D. Oke, balik ke sini. Nah, kita tahu bahwa apa? AB itu kan sama dengan AE tambah EB. Artinya apa? AE sama dengan AB dikurangi EB. Atau 6 minus akar 5. Ingat bahwa AE ini akan sama dengan ini ya. Kan dia ini sama nih, 6 6. Apalagi ini 3 2 juga. Harusnya sama ya. BE sama misal ini F. Sama. Sehingga AE akan sama dengan BM. Nah, kalian nambah lagi nih apa? Nambah lagi materi yang kalian pakai yaitu ini kita geser ke sini. Ada lagi yaitu apa? Pitagoras. Kita pindahin dulu. Nah, kalau kita udah dapat AE sama dengan BM, sehingga nanti panjang AC itu kan sama dengan akar dari AM tambah tinggi kuadrat tadi kan. Nah, kalian nggak perlu hitung nih nilainya. Oh, dia nilainya adalah 6 tambah akar 5. Nggak perlu dihitung nilainya berapa. Yang pasti ntar kan muncul angka tuh. Pertanyaannya kan adalah berapa panjang AC. Ya ini udah tahu panjangnya. Sehingga kalau pertanyaannya adalah berapa ini, dua pernyataan bersama itu cukup. Nah, dari Latsol satu soal ini aja, kalian tuh udah belajar beberapa materi. Oh, ada Pitagoras. Pitagoras tuh ketika apa? Ketika kita berurusan sama segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku tuh ketika apa? Ketika kita pengen cari panjang panjang sebuah sisi yang membentuk apa ya? Pitagoras tuh kepake di segitiga siku-siku. Nah, biasanya Pitagoras itu dipakai kalau kita nyari panjang. Kenapa? Karena Pitagoras menyajikan hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku bahwa kuadrat dari sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Lalu tadi juga bisa sambil review coba, oh hubungannya ternyata ini nggak sama, sudutnya gimana. Nah, apakah sudut itu bisa membawa kita ke jawaban? Ternyata enggak, dan seterusnya. Jadi dengan latihan soal yang kayak gini, itu udah banyak yang kalian lakuin. Ada pertanyaan atau belum? Jadi ini dulu, 3 teknik yang coba kalian lakuin. Sambil direview, jangan FOMO. Nah, terus misal ketemu ya caranya, kok agak panjang, ulangi lagi. Jadi bentar, ini langkah yang keempat. Jadi langkah yang keempat itu adalah evaluasi. Maksudnya tuh bisa dengan ulangi, coba cara lain, atau sharing. Jadi kalian misal udah ngerjain nih, kalian punya kelompok belajar, mungkin coba sharing sama teman kalian.
Di teman kalian misal punya cara lain yang beda sama kalian, silakan sambil tukar cara gitu. Barangkali cara teman kalian lebih cepat, lebih efisien, ya silakan digunakan cara itu. Atau cara kalian jadi lebih efisien, teman kalian bisa pakai cara kalian juga. Jangan takut berbagi, jangan takut tersaingi, karena dengan berbagi itu justru malah dari sana lebih apa ya, lebih cepat kalian belajarnya. Aku sih percaya itu. Jadi ini 4 teknik yang pertama. Ada pertanyaan atau belum? Atau kalian kalau ada kendala mungkin selama latsol boleh kok sambil disampaikan, nanti coba aku kasih saran, barangkali cocok, nanti bisa kalian coba saran. Gimana? Belum ada pertanyaan? Wait, aku share screen ini kan ya? Bentar, kok ada yang nanya lagi nggak share screen? Share screen kan? Oke. Ini lagi share screen kok. Oke, aman-aman. Soalnya tadi ada yang tanya aman. Oke. Yang lain gimana? Ada yang nanya ini tentang cara yang pertama. Jadi kalau kalian latsol itu ini ya, jadi satu soal tuh bisa lama gitu. Kalau kalian emang mau kayak deep gitu bahasnya. Terus emang geometri itu termasuk soal yang agak rumit. Ini mungkin tips di geometri ya. Satu tips itu kalian harus berlatih buat membuat garis bantu. Garis bantu yang aku maksud di sini adalah ini, garis DE, FB, CM. Garis bantu itu buat apa? Buat membantu menjembatani soal dengan teori-teori yang kalian punya. Oh, luas segitiga, alas saya tinggi. Pitagoras berarti kan butuh segitiga siku-siku. Coba buat segitiga siku-sikunya. Oh, BM tuh di sini buat. Jadi emang harus garis bantu. Harus dengan garis bantu. Nah, garis bantu ini tuh gak ada kayak rumus pastinya atau guideline pastinya. Emang harus coba-coba. Dan bisa jadi garis bantu satu orang dan orang lain tuh beda. Tapi kedua sama-sama membawa ke jawaban. Jadi garis bantu itu intinya, kalau intinya adalah menjembatani dari yang disoal dengan apa yang kita punya solusinya, rumus-rumusnya gitu. Jadi itu buat di geometri khususnya. Jadi emang harus sering latihan kalau geometri sih. Gimana? Apa ada yang mau nanya dulu? Kalau belum ada, aku lanjutin ke soal selanjutnya. Atau mungkin tips selanjutnya. Gimana? Aman? Atau mau nanya dulu? Oke, aku anggap aman. Oke, selanjutnya kita bakal bahas beberapa soal tentang eksponen. Nah, mungkin kalian pernah lihat catatan kayak gini ya, ringkasan kayak gini, dimanapun sering banget banyak yang share dengan quotes atau caption, hafalkan, gitu. Kalian tipe yang menghafal semua ini enggak? Atau enggak? Coba. Atau udah ada yang hafal nih? Sebenarnya ini tuh yang dari 17 ini masuknya ke dia materi eksponen sebenarnya. Yang aljabar tuh ya 1 sampai 16 ini. Kalian tipe yang menghafal gitu nggak? Semua? Atau udah ada yang hafal mungkin? Semua? Hafal yang 17 sama 17 sampai 20 itu emang wajib. Kalau yang ini wajib ya. Di minimal pertama hafal dulu, terus nanti bisa coba penerapan. Jadi setelah hafal dilatih buat penerapannya. Oke, yang eksponen 17 sampai 20 ini harus hafal. Yang atas ini kalau nggak hafal tuh nggak apa-apa. Tapi kalau hafal cukup membantu. Mungkin ya buat yang atas atas ini, yang kalau dari aku
Kalau bisa kalian hafalin tuh yang nomor tiga ini. Nggak berat kan? A kuadrat min B kuadrat. Satu ini. Terus mana lagi? Pangkat tiga ini juga mungkin perlu. Tapi kalau pangkat tiga itu agak jarang keluar di SNBT atau UTBK. Biasanya pangkat tiga tuh kepake di SIMAK. Apalagi yang bentuk-bentuk ini nggak harus sih, nggak harus dihafal. Tapi kalau mau hafal silakan. Kalau aku cuma tiga ini aja. Yang ini gimana Kak? Ini jabarkan aja manual. A tambah B kuadrat ya udah. A tambah B, A tambah B. A kuadrat, AB, AB, B kuadrat, A kuadrat, 2AB tambah B kuadrat. Dicukup tiga ini aja, nggak harus semua kok. Nggak wajib ya, aku tanya aja. Kalau ada yang hafal, hebat semua. Aku aja nggak hafal yang ini nih. Kalau pangkat dua hafal sendiri. Kalau pangkat tiga, nah iya pangkat tiga itu emang agak jarang keluar. Jadi ya mungkin dengan banyak latihan soal nanti gini ada perbedaan ini ya antara gini hafal yang jadi tujuan sama hafal yang sebagai akibat. Yang bagus itu ini hafal sebagai akibat. Kalau ini tuh ya bagus juga cuman agak kurang aja. Contoh hafalnya di akibat itu kayak misal kalian sering ngerjain soal eksponen, sering baca-baca sifat-sifatnya, tiba-tiba hafal. Kalian sering main di apa ya? Sering jalan-jalan motoran malam, jangan malam bahaya. Sore lah, motoran malam nggak malam-malam banget, motoran di tempat tertentu sering apa? Tiba-tiba hafal jalannya. Kalian sering dengerin lagu yang kalian suka, tiba-tiba hafal liriknya, hafal melodinya dan sebagainya. Kalian sering nonton film, K-drama, anime, atau apapun, hafal, bahkan sampai detailnya. Itu kan hafalnya akibat, bukan kalian emang dari awal melihat sambil pingin ngafalin. Nah, di mat juga sama. Dengan kalian sering latihan, hafal itu sebagai akibat, itu bukan hal yang buruk. Tapi kalau hafal sebagai tujuan itu kayak, misal kalian sengaja dari awal, ada ini nih, coba mau dihafal. Nah, itu kalau bisa kurangin. Tapi buat awal-awal mau hafalan menghafal dulu juga silakan dilatih lagi nanti sambil berharap atau dengan tujuan nanti hafalnya timbul sebagai akibat. Kalau hafal sebagai akibat ini lebih nancep gitu. Iya, di nanti beberapa sering keluar tadi ya, yang udah aku sebutin tadi. Kalau sering latsol berarti terbiasa betul sering latsol. PPT-nya nanti PDF-nya mungkin ya. Nanti di drive-nya di tweet yang sama itu update-nya pantau aja nanti. Emang ibu materi buat PKPM text terjun ke soal tuh malah kayak nggak tahu. Oke, padahal udah. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi kalian sering udah ngerasa kayak sering belajar. Ini bisa jadi baca konsep, baca buku misalnya, atau sumber di internet, atau nonton video, entah video materi atau video pembahasan soal, terus ternyata pas terjun ke soal itu kayak gak tahu mau gimana, bingung. Sebelum aku jawab, kalian ada banyak nggak yang ngerasa kayak gini? Soalnya ini kayaknya keluhan yang umum. Jadi udah sering nggak lihat soal, lihat pembahasan, lihat eh, apa ya orang ngerjain, lihat pembahasan di buku di internet,
Kayak, oh iya, oke oke bisa bisa. Pas ketemu soal nggak bisa atau bingung mungkin bukan nggak bisa. Nah, jadi ternyata nggak sendiri ya, ada banyak. Oke, ah ngel ngelek kayak ngelek. Oh kalau ngelek tuh kayak gimana ya? Oke, ada tambahan lagi ya. Panik. Kalau bingung sama panik tuh aku agak beda. Ntar bingung dulu yang panik habis ini. Nah, jadi kalau kalian ngerasa kayak gini, nggak apa-apa. Justru ketika ngerjain soal terus bingung, ini itu bagian dari belajar. Jadi kalian emang harus merasakan ini. Tinggal pilih bingungnya itu pas latihan soal, pas TO, atau pas ujian nanti. Karena pasti bingung. Jadi kalau kalian belajar sekarang sering nanti semakin sering bingung, harapannya nanti nggak bingung. Nah, kalau bingung terus-terusan gimana, Kak? Cara aplikasi, ini cara aplikasinya rumus mana yang harus dipakai. Oke, tapi spesifik lagi berarti ya. Bingungnya spesifik. Nah, bingungnya ini spesifik rumus mana yang mau dipakai. Nah, ini kaitannya sama dengan review awal tadi ya. Buat nentuin rumus apa yang dipakai. Kita kembali ke soal yang pertama ini misalnya. Kan ada soal jajar genjang nih, geometri lah secara umum. Rumus geometri kan melimpah ruah tuh, bisa sampai beberapa lembar mungkin, lembar HVS A4 atau F4. Pakai yang mana? Pakai yang mana tergantung dengan ini. Jadi kan harus tahu apa yang ditanya di soal. Itu dulu. Oh, panjang AC. Panjang. Panjang dalam geometri itu ada kaitannya mungkin nanti sama luas. Atau kalau segitiga pakai Pitagoras. Ada juga yang nyebut sudut bisa lewat trigono. Tergantung. Jadi tanya misal ini panjang. Oke, kalau udah comes up atau udah muncul nih alternatifnya. Antara pakai luas, antara pakai trigono atau pakai Pitagoras gitu misalnya. Nah, buat nentuin yang mana dipakai, perhatikan lagi apa yang kalian punya. Oh, kalian punya panjang yang lain. Kalian nggak punya info sudut. Berarti opsi trigono itu udah nggak apa ya, kalian singkirkan. Oh, berarti nggak bisa pakai trigono nih karena kita nggak punya sudut. Berarti tinggal pakai luas. Luas apa ya? Luas secara genjang, infonya cuma alasnya aja. Oh, ada luas segitiga. Luas segitiga, alas kali tinggi. Coba kalkulasi. Kenapa pakai luas segitiga ya? Karena yang diketahui luas segitiga, alas diketahui, kita akhirnya butuh tinggi. Nyari tinggi pakai luas segitiga gitu. Ternyata dari itu kita dapat ini. Terus belum menjawab pertanyaan kan? Nah, coba sekarang ingin nyari AC. Kita punya ininya. Oh, kalau kalian buat garis bantu BM di sini ternyata ACM membentuk segitiga siku-siku Pitagoras. Oh, Pitagoras. Berarti pakai ini segitiga siku, berarti pakai Pitagoras. Nah, kayak gitu. Berarti kalau kalian bingung mau pakai apa, coba mulai dari sekarang ketika kalian jalan tuh lihat apa yang ditanya, lihat apa yang kalian punya, baru nanti dari sana bisa mutusin pakai rumus apa. Nah, itu nggak akan kalian rasain kalau kalian nggak latihan soal. Jadi memutuskan, kalian ngambil keputusan. Jadi ada banyak rumus, mau ambil yang mana nih dari ke mau pakai yang mana. Itu kalau kalian sekedar lihat pembahasan aja, nggak bakal bisa. Karena ketika membahas itu, yang mengambil keputusan adalah si pembahas, entah tutor, teman kalian, atau pembuat bukunya, penulisnya. Dengan kalian latihan soal, itu kalian sendiri yang ngambil tanggung jawab itu. Kalau di awal-awal bingung itu wajar. Apa kalau kan nggak pernah, tentu bingung. Nah, tapi makin sering latihan, kan nanti punya pengalaman, jadi nggak takut. Nah, oh ya, tips lagi, berarti nambah lagi tipsnya, gimana ya? Tips kelima, aku nggak urut ya, maaf. Tips kelima,
Jangan takut nyoba, jangan takut salah atau takut nyoba. Jadi ya teh coba aja. Kalian bingung pakai cara apa ya? Pas lat jadi ini bukan di TO ya. Kalau pas latihan belajar sendiri mandiri gitu. Coba aja. Oh, misal ini tadi. Coba pakai luas ini ah. Coba kok mentok ya. Balik cara lain. Jadi jangan takut salah. Atau kalau kalian sambil diskusi sama teman misalnya. Jadi ngerjain soal bareng. Kalian coba gimana kalau kayak gini. Sampaikan aja apa yang kalian mungkin teman kalian punya perspektif lain apa diskusi. Atau ketika misal lagi tutor gitu bareng sama ada tutornya. Kan kadang tutornya kadang suka ngelempar pertanyaan ya. Ayo ada yang bisa atau gimana? Coba pelan-pelan sampaikan jawab apa nyoba jawab gitu. Dengan nyoba itu kalian makin apa ya, makin pede dan kayak nanti kebentuk lah. Oh, kalau kayak gini, gini dan seterusnya. Itu buat yang bingung ya. Jadi mungkin saat ini soal sama jawaban. Oh, enggak harus buat latsol mandiri. Enggak. Soalnya pakai aja dari yang ada gitu. Jadi nggak harus pakai latihan soal mandiri sih. Jadi soal yang bertebaran tuh coba aja gitu maksudnya tadi. Jadi kalian kalian belajar sendiri gitu loh. Jadi ada soal dapat dari kan di SBMPTN Fest atau di apa ya komunitas-komunitas belajar itu kan banyak banget tuh Telegram atau apa yang suka tanya ini gimana ya itu pakai aja coba gitu buat kalian belajar sendiri. Jadi itu buat yang pertanyaan tadi bingung aplikasiinnya ini ya gimana terjawab mungkin itu solusinya tadi ya. Atau ada yang mau atau masih mau nanya lagi kalau dari aku solusinya emang itu harus berlatih sama tadi coba lihat soal itu dia ditanya apa diketahui apa jembatan dari apa yang diketahui dengan apa yang ditanya itulah yang kalian ambil contoh analoginya kayak gini analoginya mungkin bisa kayak gini kalian disuruh nebang pohon gitu misalnya kalian diberi alat banyak ada alat kapak ada gergaji ada pisau dapur ada gunting kuku sorry gunting dulu gunting biasa ada gunting kuku ini tuh modal kalian ini masalahnya menebang pohon mungkinkah kalian menebang pohon pakai gunting ya mungkin tapi lama pakai gunting kuku apalagi pakai pisau juga mungkin lama yang paling efektif dan efisien adalah entah kapak atau gergaji gitu kan nah sekarang kalau misal problemnya diganti bukan nebang pohon tapi misal motong wortel itu paling efektif pakai pisau ini kan pakai kapak overkill gergaji juga sama gunting agak sulit kuku apalagi kalau misal kalian mau apa ya ya menggunting kuku ya pakai gunting kuku ya tapi katakan ada yang pakai pisau jadi menyesuaikan gitu jadi kayak tadi juga oh kalian punya masalah apa nih bekalnya ya ini bekal ini itu analoginya dengan materi-materi konsep yang sudah kalian paham jadi harus cari dulu masalahnya apa informasinya apa baru muncul dengan rumus-rumus yang mau kalian coba itu ya terjawab atau ada yang mau nanya dulu mungkin gimana aman buat tadi yang nanya kendalanya kalau yang panik itu mungkin solusinya ya tenangkan diri aja dulu. Tarik nafas, tenang. Nggak usah kayak takut. Kalau panik tuh solusinya lebih biasanya lebih subjektif personal kalian. Apa yang bikin kalian tenang? Baca wirid, baca doa. Kalau itu emang bikin kalian tenang, baca aja. Kalau dari medis sih itu.
Kalau dari medis sih ya itu tarik nafas. Oke, tadi yang nanya tentang bingung, Eca sama Nini aman? Oke, jadi yang penting terus coba tadi coba Pak, ini emang di awal itu nggak apa ya nggak langsung kerasa, tapi kalau diulang-ulang pasti bakal kerasa. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Kita sekarang coba latihan buat yang tadi ya. Kira-kira kalau ada soal gini pakai rumus yang mana? Nah, aku ambil rumus yang ini aja ya. Nah, mungkin nomor 8 dulu deh, nomor satu belakangan. 8 dulu aja. Ada yang mau nyebutin rumus apa yang dipakai nih di sini? Rumus atau sifat yang keberapa? Aku kurang suka sebut rumus sih, lebih suka nyebut sifat. Yuk, jangan takut salah. Coba sebutin dengan masalah ini, dengan bekal ini, kira-kira pakai nomor berapa yang bisa kita gunakan? 20. Oke, 20 berarti 20 21 ya, karena ada pecahan, boleh. Berarti nanti gini ya, 6 pangkat 6 ini A per B pangkat M atau pangkat X, jadinya A pangkat X beri pangkat X, boleh. 6 pangkat 5 per 3 dibagi 3 pangkat min sepertiga dikali 4 pangkat sepertiga. Boleh. 20 sama 21 ya. Oke, benar. Kenapa pakai itu? Karena ada angka yang berbeda dengan dipangkatkan ini. Setelah itu, kan belum ketahuan nih. Nah, gimana? 22 pecah 6-nya. Ah, bagus. Siapa itu? Azahra. Di dua dua ini iya boleh, cuma kalau kita langsung pakai 22 agak repot karena masih akar 3 dari 3 itu bukan bilangan apa ya bulat. 4 akar 3 dari 4 juga sama. Jadi 2 sama 3. Jadi langkahnya adalah memecah atau mengubah bentuk, menyatakan 6-nya sebagai 2 kali 3. Kenapa kayak gitu? Biar bisa tiganya dicoret sama 3 pangkat min sepertiga. Nice. Biar bisa dicoret. Dicoret itu apa? Nah, digunakan sifat ini kan. Supaya bisa kita gunakan sifat yang ke 18-nya. Jadi, ya bahasa dicoret boleh. Kenapa? Karena kalau di sini kan ada kendala tuh. Kendalanya apa? Atas bawah belum sama. Padahal bekal kita itu harusnya dia sama. Kalau dipakai. Ini jadi akalin. Mengubah bentuk, tapi nggak ngubah nilainya. Sehingga ntar berarti empatnya juga sama ya, karena dua mungkin ubah jadi 2 pangkat 2 gini ya. Sehingga dapat, oh ada 2 pangkat 5 per 3. Nah, karena ada A pangkat M pangkat N, berarti pakai sifat yang ke-19. 2 pangkat 2 per 3. 3 pangkat 5 per 3. 3 pangkat min sepertiga. Baru dia pakai 2 pangkat 3 dikurang ini 2 pangkat 1 ya. Ini 3 pangkat 2. 2 pangkat, sorry, 2 kali 3 pangkat 2 adalah 18. Jadi kayak gitu ya. Nah, nanti sambil, misal ini kan udah ada catatannya nih. Kalau kalian misal masih di awal-awal belajar eksponen, sambil tulis saja di sampingnya. Dengan di dari sini ke sini pakai sifat A per B, M sama dengan AM per BM. Di sampingnya tulis gitu boleh. Sifat apa yang telah dipakai. Itu juga boleh. Atau tanpa ditulis tapi kalian tahu, kalian paham juga boleh. Ditulis itu dengan nulis, kenapa kok aku nyaranin tulis? Karena katanya sih kalau kita nulis tuh lebih inget gitu.
Ya, tadi bagus. Berarti aman ya yang ini. Nah, sekarang coba kalau yang pertama. Gimana nih? Sifat manakah yang kita pakai? Nanti untuk banyak yang bahas ini ya. Ayo coba. Ada nggak sifat yang me- menjembatani? Kalau ada bentuk penjumlahan pengurangan, terus dibagi gitu. Ada nggak? A tambah B kuadrat, apakah ada kuadrat di sana? Nggak ada ya. Sehingga bukan. Coba yang lain lagi. Keluarin 2 pangkat 12. Oke, dikeluarkan 2 pangkat 12. Kenapa kayak gitu? Kenapa? 2 pangkat 12 dikeluarin? Karena 2 pangkat 14 juga punya 2 pangkat 12. Oh, Tapi dikali 2 pangkat 2. oke. Jadi ini 2 pangkat 12 dikeluarin. Sehingga, nah, berarti selain pakai eksponen, ini juga ada materi-materinya apa? Tentang faktorisasi. Kenapa kok perlu difaktorkan, difaktorisasi? Ya karena nggak ada materi yang menjembatani bahwa kalau kalian punya penjumlahan, sorry, pengurangan gini per penjumlahan gini, nggak ada sifat yang menjembatani kalian sehingga ya harus diubah ke bentuk perkalian, yaitu dengan faktorisasi ini. 2 pangkat 14 dibagi 2 pangkat 12, 2 pangkat 2 min 1 per, nah yang bawah 2 pangkat 10 ya, dengan langkah yang sama. Iya. Nah, kalau udah kayak gini, ingat kalau udah ini kan sekian dikali sekian atau kalau aku sebut misalnya ini A, ini B, ini C, ini D, A kali B per C kali D kan boleh dipecah jadi A per C kali B per D kan. Tapi ingat kalau A tambah B dibagi C tambah D ini nggak boleh jadi A per C, B per D. Nggak boleh. Kalau perkalian boleh, kalau penjumlahan nggak boleh. Kenapa ini penting? Karena kalau gitu kita bisa pecah. Oh, yang 2 pangkat 12 sama 2 pangkat 10-nya ini bisa digunakan sifat yang ini. Dapatnya adalah 2 pangkat 2. Yang ini selesaikan. Kan lebih sederhana. Tadinya pangkatnya 14. Bisa dihitung Kak? Bisa kalau 2 pangkat. Tapi kalau udah 3 pangkat, 4 pangkat, ya bakal capek kalian. 4 pangkat 6 aja udah gede banget. Nah ini karena 2 masih bisa kalau mau manual. Tapi ya lebih cepat kayak gini. 4 kurang satu 3 3 2 tambah satu 3 juga. 2 pangkat 2 4. Di ini. Nah, oh ya, tips selanjutnya adalah tadi yang tadi ketika ada yang nyebut duanya dikeluarkan, aku tanya kenapa kan ya. Nah, ini tadi udah tips kelima, sekarang tips keenamnya apa ya? Ketahui alasan dari setiap langkah kalian. Jadi harus punya alasan dari setiap langkah yang kalian lakuin. Jadi kalian tahu tuh kenapa kayak gitu. Harapannya apa? Nanti kalau ada kasus atau kondisi yang sama, kalian bisa replikasi atau ulangi langkah itu. Karena terkadang itu banyak yang kayak apa ya, ya udah tahu prosesnya aja, habis ini gini gini gini, tapi nggak tahu kenapa kayak gitu. Itu penyebabnya bisa banyak. Karena apa ya, di sekolah juga mungkin beberapa guru juga kalau ada yang nanya
Bu, kenapa kayak gini? Katanya ada yang jawab, ya udah emang kayak gitu. Nah, itu adalah hal yang salah sebenarnya. Ya udah emang kayak gitu tuh membunuh keingintahuan. Kalau udah curiosity atau keingintahuannya mati, agak berat nanti di mempertanyakan atau mungkin atau mempertanyakan setiap langkah. Ini nggak hanya berlaku di mat ya, dimanapun bahkan. Di kehidupan juga sama. Kenapa kalian kok rajin belajar? Kok rajin latsor, rajin bimbel? Padahal malam minggu enaknya nonton Netflix atau main, nonton bioskop, apalah, ngedit, bucin, dan sebagainya. Kenapa kalian rela buat belajar? Ya, karena ingin lulus kan. Ingin lolos di SNBT gitu. Kenapa kalian sholat? Ya, karena kewajiban. Kalau yang muslim. Kenapa kalian makan? Karena lapar. Kenapa sekolah? Ya karena disuruh kewajiban. Itu kan banyak. Jadi kalau bisa kalian itu punya alasan dari setiap apa yang kalian lakuin. Ini nanti juga kepake di ospek-ospek. Kalau kasih spill dikit. Ospek-ospek kampus, terutama yang jurusan tuh bakal banyak nanyain kayak gini. Entah kating-kating kalian caranya gimana, entah caranya kasar atau kayak gimana, ntar. Pokoknya kalian tuh harus, ini aku sebenarnya juga nggak tahu sih bener atau nggak. Cuma aku nangkepnya berusaha nangkep hal positifnya kayak gitu. Bahwa kita diajarin buat kita yakin atau kita tahu alasan dari setiap langkah kita. Nggak kayak robot aja gitu. Ya udah emang gitu. Nah itu nggak. Dia harus tahu gitu. Jadi belajar mat itu nggak sia-sia kalau kalian kayak gini. Nanti terbangun, eh, efeknya ke bawah sampai di hal yang lain gitu. Ada pertanyaan atau belum buat yang eksponen ini? Ya, Adi udah bagus, banyak yang nyoba. Kalau nggak ada, aku lanjutin. Nah, ini 2 pangkat 2019 min 2 pangkat 2018 dikali 2 pangkat 2009 min 2 pangkat 2008 sama dengan 2 pangkat N. N-nya berapa? Ayo, ada yang tahu langkah apa yang bisa kita ambil buat menyelesaikan soal ini? Atau masalahnya apa deh? Kita identifikasi masalah. Kira-kira apa masalah dari soal ini? Yang ditanya kan N jelas. Nah, masalahnya apa buat nyari N? Masalah yang kalian tangkap, sebutin. Angkanya besar atau apa? Gimana? Ayo coba. Sekali lagi, jangan takut nyoba. Nentuin rumus. Oke, satu nentuin rumus. Yang lain, atau udah ada yang tahu pakai rumus apa? Atau ada punya masalah lainnya apa? Jadi menentukan masalahnya apa. Nentuin rumus. Gimana? Oke, belum ada yang mau jawab. Nah, jadi ini problemnya adalah saat tadi aku udah nyebut angkanya gede. Kalau kita hitung manual, capek. Kalkulator pun juga sama, capek. Terus kita itu pengen nyari ini kan, 2 pangkat N dari 2 pangkat ini. Ada perbedaan, yaitu di ruas kiri itu ada 2 suku atau ada 2 faktor. Jadi ini ada 2 faktor. Tiap faktor ada 2 suku. Di ruas kanan itu ternyata hanya ada 1 suku aja. Ya, faktor lagi. Jadi permasalahan ini ada 2 faktor, ini 1 suku.
di persamaan ya, ini berlaku di persamaan apapun, eksponen, logaritma, trigonometri, dan sebagainya. Cuma kalau di SNB tahun lalu, yang trigono sama logaritma udah agak jarang. Jadi persamaan itu adalah bagaimana kalian menyamakan bentuknya, bikin mirip. Pilihannya adalah mengubah bentuk yang kanan atau yang kiri. Kalau yang kanan agak repot, karena kita perlu kayak munculin bentuk-bentuk yang lain. Mungkin yang kiri deh. Tadi udah tanya nyebut, difaktorkan lagi. Gimana? 2019 min ini faktor sekutunya adalah 2 pangkat 2018 kan ya. 2 min 1. Yang ini 2 pangkat 2008, 2 min 1 sama dengan 2 pangkat N. Ternyata dengan kita faktorkan 2 min 1 itu berapa? 1 kan? Ini juga 1. Sehingga oh jadi 2 pangkat 2018 dikali 2 pangkat 2008. Nah, kalau udah kayak gini kan dia berarti sifat A pangkat M sorry, kali A pangkat N. 2 pangkat 2018 tambah 2008. Udah sama-sama sorry kok satu faktor. Satu faktor satu suku juga sama sih. Nah, udah sama. Berarti apa? Oh, 2018 tambah 2008 sama dengan N-nya. Jadi, N sama dengan 4000 berapa nih? 4026. Kenapa difaktorkan tadi? Karena kita pengen yang ini menjadi kayak ruas kanan. Jadi kita itu tujuan kita adalah tujuannya membuat ruas kiri serupa atau mirip dengan ruas kanan. Masalahnya adalah ada perbedaan tadi. Nah, cara yang kita lakukan, solusinya faktorisasi plus pakai sifat eksponen. Nah, ternyata berhasil. Jadi, jawabannya jadi ini ya poinnya. Oh, ada masalahnya apa? Tujuan kita, ada masalahnya, ada perbedaan. Tujuannya pengen nanti supaya sama, biar dapat N-nya, biar sama langkahnya bisa faktorisasi. Nah, teknisnya ini bisa bermacam-macam. Kalau eksponen ya pakai eksponen, kalau yang lain yang lain. Gitu. Jadi maksudnya paham konsep itu ya kayak gitu. Kalian tahu, oh ada bekal ini. Terus nanti bekal ini tuh bisa dipakai buat apa aja sih. Ketemu masalah apa dipakai. Gitu. Ada pertanyaan atau belum? Belum ada ya? Gimana? Ada yang mau nanya dulu mungkin? Atau aman sampai sejauh ini? Oke, kalau belum ada, kita lanjutin. Oh ya, sebelum kita lanjut, uh, sedikit promosi dulu. Jadi Mimin lagi ngadain ya kelas SNBT kayak gini. Udah jalan dari bulan Januari kemarin, mungkin beberapa hari kalian udah ada yang ikut. Kali ini Min buka buat periode Maret. Nanti ada 15 pertemuan, 10 PK sama 10 PKPM sama 5 PU. Nanti di tiap sesinya kita bakal, karena udah mendekati, kita bakal nanti banyak bahas soal ya. Entah soal asli atau soal latihan yang mungkin tapi yang sesuai dengan format SNBT-nya. Jadi kalian juga bisa nanti nanya ke Mimin sendiri, nanya ke tutor PKPM-nya selama periode
Nggak harus pas kelas, di luar-luar juga boleh nanya apapun tentang PKPM ya. Kalau nanya agama, Mimin nggak tahu, Mimin nggak terlalu menguasai agama gitu. Jadi itu nanti pertemuan pertamanya mulai tanggal 4 Maret ini. Kalau nanti kalian berminat bisa cek di pinned tweet profil ya atau DM aja. Itu aja. Sekarang kita lanjut ke ini nomor 13. Soal nomor 13. Jadi ini termasuk kategorinya soal lumayan sulit nih. Nggak ada soal tahun lalu yang kayak gini. Jadi ada A pangkat X sama dengan B pangkat Y sama dengan C pangkat Z. Dan B kuadrat sama dengan AC. Maka X-nya berapa? Kita punya masalahnya adalah kita pengen nyari X. Bekalnya ini. Ada persamaan A pangkat X, B pangkat Y, C pangkat Z. Terus ada B kuadrat sama dengan A kali C. Masalah yang pertama kan pengen nyari X tujuannya. Masalah yang pertama adalah X-nya itu dia bentuk pangkat. Gimana ya? Nah, di sini yang digunakan, cara yang Min pakai adalah ini. Pengen manfaatin ini, B kuadrat sama dengan AC. Sebelum itu, coba mengekstrak info dari sini. Jadi, akan Min cari A sama C melalui persamaan ini. A pangkat X sama dengan B pangkat Y. A pangkat X sama dengan C pangkat Z. B pangkat Y sama dengan C pangkat Z. Pakai yang pertama ini dulu. Karena pengen nyari A, dikali atau dipangkatin seper X kedua ruas. Biar dapat A saja. O dapat A sama dengan B pangkat Y per X. Ulangi langkah yang sama buat ini B pangkat Y tadi. Dapat C sama dengan B pangkat Y per Z. Kalau udah, berarti A kali C sama dengan B pangkat Y per X dikali B pangkat Y per Z. Gunakan sifat eksponennya, didapat ini. B kuadrat sama dengan B pangkat Y per X tambah Y per Z. Karena udah sama kan, B sama B berarti 2 sama dengan Y per X tambah Y per Z. Nah, nanti Y per X tambah Y per Z diselesaikan pakai SPL. Disendirikan X-nya gitu. Sehingga dapat X sama dengan YZ per 2Z min Y. Nah, dari sini oh ya, tips yang dari sini adalah coba buat narasinya kayak gini. Kalau kalau apa ya? Kalau sempat gitu. Jadi ketika mengerjakan kayak bayangkan kalian itu sedang menerangkan gitu. Ini lanjutan dari tips yang tadi ya ini. Pertanyakan setiap langkah ini itu bisa kayak gini ngelatihnya. Oh, yang pertama mencari ini. Buat apa? Jadi kayak tiap langkahnya kasih keterangan gitu. Mencari ini langkahnya. Lanjut lagi, mengulangi langkah yang sama untuk apa? Mengalihkan apa? Terus nanti sudah dapat menyelesaikan, menyatakan dalam persamaan. Jadi coba anggap kalian sedang menerangkan ke orang lain gitu. Itu juga bisa dipakai. Karena dengan mencoba menerangkan kalian kayak lebih apa ya, lebih yakin nanti ketika oh ini kenapa kayak gini lebih paham garis besarnya gitu. Nggak asal tembak-tembak aja. Ada pertanyaan atau belum? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjutin. Sekarang ke tadi udah eksponen lama. Nah, sekarang kita ke PM mungkin ya. Ini tadi udah lewat juga soalnya. Ada bus terisi penuh dengan banyak penumpang laki-laki atau penumpang yang bus berisi penuh dengan banyak penumpang laki-laki atau penumpang yang mengenakan jam tangan adalah 36 orang. Penumpang laki-laki 5 lebih banyak
dari perempuan. Penumpang laki-laki yang mengenakan jam tangan lebih banyak daripada penumpang perempuan yang mengenakan jam tangan. Jika 2/3 dari seluruh penumpang yang tidak mengenakan jam tangan adalah laki-laki, banyak penumpang. Oke. Berarti totalnya ada berapa nih? 7 kali 5, 35 tambah 6, ada 41 ya. Ada 41 orang. Kategorinya ada, kita, ini kan ada banyak kategori nih. Kita buat permisalan. Misal A itu adalah laki-laki jam tangan, B laki-laki non jam tangan, C itu perempuan jam tangan, D laki-laki jam tangan. Laki-laki perempuan non jam tangan. Ini juga langkah kalau tips di PM ya, buat permisalan atau bikin variabelnya, baru mengubah kalimatnya ini. Bus terisi penuh tadi udah, berarti total penumpangnya ada ini ya. Berarti A tambah B tambah C tambah D sama dengan 41. Lalu penumpang laki-laki atau penumpang yang mengenakan jam tangan adalah 36 orang. Berarti A tambah B tambah D sama dengan 36 ya. Penumpang laki-laki 5 lebih banyak daripada, nah ini agak perlu hati-hati ya. 5 lebih banyak sama 5 kali lebih banyak itu beda ya. Kalau lebih banyak berarti A tambah B itu lebih banyak 5 daripada C tambah D. Penumpang laki-laki yang mengenakan jam tangan lebih banyak daripada penumpang perempuan yang mengenakan jam tangan. Berarti A itu harus lebih dari B. Oke, simpan info-infonya ini. Tapi dari persamaan ini sama ini bisa dapat sesuatu kan? Berarti dari sini kalau persamaan 1 dikurangi persamaan 2 kan dapat C sama dengan 5 ya. Tapi kalau tahu itu aja kayaknya belum cukup deh. Pertanyaan sekarang, jika 2/3 dari seluruh penumpang yang tidak mengenakan jam tangan adalah laki-laki, oke, banyak penumpang yang mengenakan jam tangan. Kalau ini misal kita buat persamaan 3, kalau persamaan 1, A tambah B, C tambah D sama dengan 36, ini aku buat jadi gini ya. A tambah B min C min D sama dengan 5. Kalau dikurangin dapat 2 C tambah 2D sama dengan, sorry kok 36 sih, 41.
41 kurang 5, 36. Berarti 2 C tambah D sama dengan 36 atau C tambah D sama dengan 18. 2/3 dari seluruh penumpang yang tidak mengenakan jam tangan tadi sorry, tadi A tambah B, beda ya. Penumpang laki-laki lebih banyak daripada C-nya 5, berarti D-nya adalah 13 ya. D tadi adalah 13, berarti A tambah B sama dengan enggak, 2/3 dari seluruh penumpang yang tidak mengenakan jam tangan. Yang tidak mengenakan jam tangan itu kan B tambah D ya. Kita nggak tahu B tambah D berapa. 36 minus A. 2/3-nya adalah laki-laki. Hmm, kalau kita tahu A tambah B ini 5 tambah C tambah D. C-nya tadi 5, 18. 18 tambah 5 berarti A tambah B 23. Laki-lakinya 23. Bukannya itu, bukannya A tambah B tambah C. Karena C perempuan yang mengenakan jam tangan itu. Penumpang laki-laki, bus terisi penuh, penumpang. Oh iya, sorry. Harusnya C ya. C berarti ini D tadi ya. D-nya 5. Oke, berarti kalau kayak gitu C-nya yang 13 ya. Kalau kita punya D5, C13 berarti A tambah B-nya sama dengan berapa? A tambah B sama dengan 5 tambah 36 dikurang C 13, 23 ya. Banyak penumpang yang mengenakan jam tangan. Oh, wait. Yang mengenakan jam tangan berarti A tambah C. Oke, bentar. C-nya adalah 13. C itu adalah sepertiga dari total. Berarti X-nya adalah 39. Tadi B itu, sorry. Terus yang pakai jam tangan A itu adalah 2/3 X. Berarti A-nya adalah 26. Ini enggak perlu. Ada pertanyaan tadi? Dari mana ini? Sepertiga X. Berarti aku buat lagi ya. Aku lupa ngasih misalan. Berarti misal X itu adalah total ini. A tambah C. Kalau 2/3-nya yang tidak mengenakan jam tangan. Oh, itu balik. 2/3 dari penumpang yang sorry, sorry, tadi balik, bukan kayak gini. 2/3 yang nggak pakai jam tangan. Nggak, D berarti ya.
D itu kan sama dengan 5. Berarti D itu sepertiga dari X. Berarti X-nya adalah 15. Kalau gitu, yang nggak pakai jam B adalah 2/3 dari X. B-nya 10. Berarti A-nya adalah 41 dikurang 10, 13, 5. Berapa nih? 41 dikurang 26, 26, 31, 31, A-nya 10. Berarti banyak penumpang yang mengenakan jam tangan itu 10 tambah C. 23 ya harusnya. A tambah C adalah 23. Memang agak rumit ya. Gimana? Apakah ada pertanyaan atau belum? Jadi buat ini emang harus dibuat permisalan dulu sih. Baru nanti dicari yang mana yang diinginkan. Ini juga infonya cukup menjebak nih. 2/3 dari seluruh penumpang yang tidak mengenakan jam tangan laki-laki. Berarti B itu 2/3. Ini bukan A tambah C, tapi B tambah D. B itu 2/3 bagian. D itu sepertiga bagian. Yang kita awal kan D-nya. Berarti cari, oh X-nya 15. 10 dan 10, 13, 5, 10. Gimana? Ada yang mau nanya dulu? Gimana? Apakah ada yang mau nanya dulu? Mungkin. Kalau belum ada, mungkin buat hari ini sampai itu dulu ya. Nanti soal yang terakhir, silakan kalian coba. Nanti, kalau ada pertanyaan, silakan tanyain aja di DM atau di apa. Buat recordingnya PDF-nya nanti ditunggu di tweet yang sama ya. Nanti kita review lagi, nanti buat latihan soal itu. Jangan asal latihan soal aja. Dicoba sambil di-review materinya. Review bisa sambil buka buku atau lihat catatan atau lihat di Google atau di catatan apapun, chat GPT bahkan. Yang kedua, jangan selalu tanya FOMO cara cepat. Jadi kadang banyak yang nanya, ini cara cepatnya gimana? Cari caranya dulu aja. Baru kalau udah nemu caranya, coba deh cara cepat gimana. Yang ketiga, biasakan buat menganalisis soalnya. Apa yang tanya, apa info yang ada, lalu cari solusinya. Yang keempat, kalau udah nemu solusinya, coba pakai cara lain. Bisa nggak? Bisa dengan sharing dengan teman atau coba kalian sendiri. Coba deh pakai cara lain gimana? Bisa nggak? Barangkali ada cara lebih cepat. Terus jangan takut salah. Lalu punya alasan dari setiap langkah yang diambil atau mempertanyakan setiap langkah yang ada. Dan yang terakhir tadi, biasakan buat narasi gini mungkin. Buat seolah-olah kalian sedang mengajar teman kalian atau orang lain. Oke, sebelum aku akhiri, apakah ada yang mau bertanya dulu mungkin?